Oh ya mungkin indah, tapi saya nggak ngerti efeknya apa. Percayalah, begitu didengar sama laki-laki efeknya luar biasa. Laki-laki kalau dia beneran pria punya iman, Bu, mereka nih laki-laki kayak gini nih, insya Allah Bu, rela saya yang hancur banting tulang asal ibu, istri dan anak-anak di rumah baik-baik saja. Betul Pak? Betul. Gak apa-apa kita yang banting tulang, yang bonyok, yang dicaci orang gak apa-apa. Cuman masalahnya coba misalkan, kan kadang nggak mungkin usaha kita atau kerjaan kita selalu lancar tiap hari, kan pasti ada aja kendalanya. Adalah misalkan ternyata dagangan tidak selaris kemarin, kita juga udah panik, ya Allah gimana anak istri, ya Allah nyampe ke rumah juga berat ceritanya, mohon maaf tadi cuma dapat segini. Terus ibu malah meluk, nggak apa-apa, kami tahan kok, sekedar lapar. Yang kami nggak tahan tuh panasnya api neraka. Selagi ini halal, kita nikahin sama-sama, kita nikmatin sama-sama. Bismillah. Ya. Bisa tersungkur tuh, nangis tuh laki-laki, terima kasih ya Allah. Bandingin sebaliknya, kerjaan lagi lancar, bisnis lagi laris, atasan memuji, pelanggan mengagumi, karyawan-karyawan menjadikan kita sebagai panutan. Pulang bawa duit cash 100 juta misalkan, nyampe taruh depan, mah nih tadi dapat segini, udah nungguin nih kapan ucapan terima kasihnya nih, kapan meluknya nih. Tiba-tiba dia malah berkata, Pak, kamu tuh yang bener aja ya jadi suami. Lihat tuh tetangga kamu, dia tuh bawahan kamu, masa mobilnya bagusan dia daripada papa? Mikir. Bagus nggak acting saya? Ya. Ibu tahu itu dari mana? Itu film Azab tuh. Ya. Ibu tahu kan orang yang ngomong kayak gitu di akhir acara dia bakal kayak gimana ujung-ujungnya? Ya. Allah mah adil. Ya. Punten Pak, jujur Pak. Hari itu pasti langsung jadi hari yang, ya Allah, beneran. Lelaki itu lagi ancur-ancuran di kerjaan aja dia bisa tenang ketika mengingat ada satu wanita setidaknya yang akan tetap dukung aku apapun yang terjadi, yaitu istri yang di rumah. Bisa tenang, langsung tanya ke laki-laki, asal benar-benar pria ya, benar-benar pria punya iman, bisa tenang ya. Tapi juga begitu juga sebaliknya, mau hari itu seindah apapun, tapi wanita yang secara syariat diwajibkan harus paling taat kepadanya, malah paling wajib ngomel, berat ya. Ini mah kata petugas KPK. Bapak Ibu tahu Pak Novel Baswedan, tahu? Yang sempat nyelidikin korupsi, terus matanya disiram air keras ya. Kan pernah podcast dengan beliau bilang 95% orang yang korupsi itu diawali ada wanita yang tidak pernah puas di rumahnya ya. Ini gelang cuma 5, belum sampai ketek Pak. Oh itu repot sekali ya. Udahlah, istilah ya. Jadi kalau kita mandangnya, ya Allah, yuk liatin Pak, liatin istri kalau lagi tidur Pak, meskipun celangap ya. Tapi yuk bismillah, jujur ya Allah, liatin ya Allah, pasanganku ini punya sekian banyak orang yang rela mati untuk dia bahagia. Ayahnya, ibunya, kalau istri punya adik, punya kakak, rela. Tapi dia harus ninggalin mereka untuk ikut saya, lelaki yang baru dia kenal ya. Kalau ta'aruf kan kadang kenalnya cuma 3 bulan nikah. Ayahnya, ibunya banting tulang, bela-belain ngelakuin apapun demi ini anaknya bisa sekolah. Giliran udah jadi sarjana, mahasiswi terbaik, tahu-tahu ketemu laki-laki yang dipandang baik, lalu atas nama syariat diizinkan untuk kalian dibawa pulang oleh laki-laki itu. Sesekali aja paling ingat nelpon orang tuanya, karena misalkan kerja jauh di luar kota ikut suami. Maka kalau kalian menikahi para wanita ini cuma karena untuk disakiti, mah buat apa? Buat apa nambah-nambahin dosa apa? Jangan ya. Perempuan juga lihat, ya Allah, suami itu ya Allah, meskipun tadi ya tidur body celangap, tapi kan nggak mungkin kalau nggak kecapean tuh pas tidur sampai kayak gitu kan pasti gara-gara capek banget. Nggak juga kok, ada yang juga emang kayak gitu ya, misalkan ya. Tapi ya udah, bismillah ya Allah, dia juga sama ya Allah. Orang tuanya membuat dia untuk menjadi laki-laki sebaik mungkin. Terus tahu-tahu
uang yang dia dapat dari hasil kerja, nabung dari ngerintis usaha. Aku, wanita yang baru dia kenal, diwajibkan untuk harus menerima nafkah darinya. Bahkan kadang dia dahuluin saya, istrinya, daripada orang tuanya. Ya. Dan dialah, biar gimana pun, dialah laki-laki yang akan harus mau ikut bertanggung jawab atas dosa-dosa ibu nanti di alam setelah kematian. Ya. Apalagi kalau suaminya nggak ngingetin ya. Jadi kan masya Allah suami itu harus ikut bertanggung jawab. Karena mereka makmum nih, berbuat salah imamnya dulu ditanya. Orang kayak pemain bola apa tim sepak bola kalah melulu, yang disalahin siapanya dulu coba? Pelatihnya dulu pasti yang kena. Padahal bisa aja emang penyerangnya lagi mandul, nggak ngegolin terus, ya. Tapi yang kena pelatihnya dulu mas. Dan pelatih yang baik, pemimpin yang baik ngaku duluan. Ya saya yang salah strategi. Udah gitu aja. Ada imam, ya. Karena izin ya ada yang pernah bertanya ke guru kami, kok sebetulnya ada batas nggak sih ketaatan istri kepada suami, sejauh apa? Guru kami ngejawab waktu itu kayak begini, justru laki-laki itu, suami itu nyaris jadi Tuhan. Pernah dengar hadis Nabi Rasulullah SAW bersabda yang maknanya, kalau aku tidak dilarang untuk menyuruh manusia sujud kepada manusia lainnya, aku akan menyuruh istri sujud kepada suaminya. Meskipun istri mungkin akan ada yang komplain, tar dulu kok ini suaminya spesies seperti apa dulu, saya balikin, kan ibu yang milih spesiesnya, ya masa salah saya juga, ya. Ini beneran, kenapa? Karena salah satunya satu marmita sampai pernah bilang kayak gini. Beliau ngasih perumpamaan, ini juga dari ulama terdahulu. Anggaplah misalkan suami ibu sekujur tubuhnya luka penuh dengan nanah, dan ibu bersihkan dengan cara menjilati sekujur tubuh nanah tersebut. Kata beliau, itu masih belum cukup untuk memenuhi ketaatan kepada suamimu. Kenapa? Karena nanti sengaco-ngaconya ibu, suami dipanggil ikut tanggung jawab. Dulu kau berani mengambil dari ayahnya untuk supaya bertanggung jawab, maka terus kau gagal menyampaikannya ke surga, ikut tanggung jawab. Ya, kan yang mudah-mudahan ini saya tersentuh dengan ada khotbah seorang ayah ya. Waktu mau ijab kabul, putrinya mau dinikahin sama anak laki-laki. Nah ini mantunya disalamin sama dia sambil dibilangin dulu, nah habis ini kamu boleh bawa putri saya kemana aja setelah ijab kabul. Mau kau ajak ke gunung ke, mau kau ajak ke laut, nyelam sekalipun silakan. Tapi ketahuilah saya ngedidik putri saya ini cuma satu tujuan. Saya siapin sekolahnya semua dipenuhin dengan satu tujuan, dia selamat nyampe surganya Allah. Maka kalau setelah kuserahkan kepadamu nanti dia gagal ke surganya Allah, demi Allah saya tuntut kamu di hadapan Allah. Ya udah deh pak, nggak jadi pak ya. Mudah-mudahan nggak ngomong kayak begitu ya, kurang ajar itu orang berarti ya. Malah jadi jiper ya. Itu istilah. Nah, beneran tanggung jawab. Kalau kita saling sama ingat, lihat dari sudut pandang itunya tuh, Masya Allah, berbuat tega jadi gak berani. Udah gitu lebih sibuk mensyukuri apa yang ada pada dirinya. Udah bismillah. Pasangan kita tuh, Masya Allah, adalah saling memandang satu sama lain adalah dia jalan aku ke surga. Udah gitu aja. Mau sampai kapan aku? Misalkan ya, laki-laki, aku belum pernah bandel tahu kok, aku pokoknya pengen bandel, mumpung duit banyak dan segala macam. Mau sampai kapan? Diterusin akan ada harinya, mau main perempuan, nanti akan ada harinya perempuan yang muda-muda dan cantik-cantik itu nggak akan mau lagi sama kita, karena kitanya yang udah kisut. Makanya kan punten, kenapa kalau misalkan di masjid punten ya, kadang banyakan yang sepuh-sepuh. Udah bingung mau ngapain, mau bandel, perempuannya udah gak mau sama aki-aki ya. Kenapa di majelis taklim juga punten kadang banyakan emak-emak, ibu-ibu, ya gimana mau nyari berondongnya gak mau atau sama ibu, sehingga akhirnya bingung kan kudu ngapain lagi ya.
Ya emang kudu ke Allah sih balik lagi. Makanya pahalanya anak muda yang mau taat sama orang tua yang sedang taat, oh beda. Ya. Ingat kan hadis riwayat Imam Muslim 7 golongan yang mendapat naungan dari Allah. Nah itu kan salah satunya, yang keduanya adalah pemuda yang menghabiskan waktunya dalam ketaatan. Ya, dari 7 golongan ada yang kedua, pemuda yang menghabiskan waktunya dalam ketaatan. Maka ya udah, pokoknya ngelihat pasangan itu sudut pandangnya kayak begitu. Kok tapi tetap aja dia naudzubillah misalkan berbuat yang Allah nggak suka, ya udahlah, kacamata iman yang bisa nolong kita. Ya Allah, kalau setelah ini ada seorang istri diselingkuhi, tapi setelah diselingkuhi tadinya nggak pernah tahajud jadi tahajud, nggak berkerudung jadi berhijab, akhirnya nggak pernah baca Quran sampai belajar, sampai hafal, sampai mengajarkannya, bismillah, insya Allah bisa jadi ke surganya. Wasilahnya lewat kayak begitu. Surganya bisa jadi lebih terjamin daripada yang suaminya setia tapi malah bikin si istri lalai. Ya, meskipun kalau ibu udah punya suami setia nggak usah ditanya, abang kapan selingkuh bang? Jangan, nggak usah ya, ujian orang beda-beda ya. Tapi gitu atulah. Mau sampai kapan? Kita kalau udah dengan sudut pandang dengki, kita ngelihat siapapun pasti ketemu buruknya, ketemu celahnya. Tapi kalau udah kita ngelihat sesuatu pakai sudut pandang ridho, pengen ngejar ridhonya Allah, sibuk nemuin kebaikan. Ibu tahu Buya Hamka kan? Tahu ya? Ulama karismatik Indonesia, semoga Allah merahmati beliau. Beliau pernah dibilang sama orang, mana Arab katanya negara muslim, saya datang ke Arab ada tuh tempat hiburan malam, ada perempuan yang gak berhijab. Dibalas sama Buya Hamka, oh gitu, saya juga berangkat ke Amerika, ternyata banyak yang sholat, banyak masjid, banyak tempat ibadah, banyak orang yang berbuat baik santun. Gak percaya, yang benar aja ini Amerika, masa banyak yang kayak begitu? Ya tergantung kita mau nyarinya apa. Kalau kita sibuknya nih yang baik-baik, pasti kelihatannya yang baik-baik. Kalau kita sibuknya nih yang buruk-buruk, di Arab aja kau akan temukan keburukan. Bener nasihat Imam Syafi'i kan? Karena emang kadang ketika kita nasihatin sesuatu, pilihannya dua. Orang yang punya akal, punya iman akan malu, merenung dan tambah baik. Orang yang bodoh akan tersinggung bahwa bunga itu lebih indah daripada sampah. Lalat ditaruh di taman bunga seindah apapun, pergi bu nyari sampah, laler soalnya. Lebah ditaruh di tempat pembuangan sampah, pergi nyari bunga. Tinggal kita pengen ngeliat tuh sesuatu pakai sudut pandang apa. Jangan, karena kalau misalnya pakai sudut pandang istri itu begini, ngomongnya begitu, kalau makan begini, kalau ke suami gitu aja terus dicari ya. Bisa jadi bisa jadi kitanya yang lagi kayak lalat, buruk aja terus dicari. Nah, syaitan pasti ngasih was-was tadi, jin dasim. Ya udahlah, semarah-marahnya. Udah kan kata Nabi kalau marah ada satu kalimat yang kalau diucapkan bisa reda, yaitu mengucap apa? Ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Di hadis yang lain kalau misalkan masih marah dan sedang dalam keadaan berdiri, maka duduk. Duduk masih marah, udah pindah dulu, udah pindah ruangan, nyari kamar atau cari karpet lega, rebahan. Masih benar-benar marah, ambil air. Wudu. Udah kepalang wudu, ya sholatin aja, sholat sunnah aja. Ya. Ntar udah adem sendiri, ya udah. Ibu tahu botol Coca-Cola kalau dikocok terus dibuka kan busanya keluar ya. Tapi itu dikocok bu, habis dikocok taruh 2 hari, habis 2 hari baru dibuka, nggak akan meleduk, udah kalem duluan. Ya. Karena punten kalau lagi marah tuh jangan ngomong, jangan bersumpah, sumpah serapah. Sama kalau terlalu lagi sedang bahagia juga jangan berjanji, karena biasa cenderung ngegampangin. Ya. Yaudah, bismillah, rumah tangga mah kayak begitu istilah. Mudah-mudahan saling dianugerahkan pasangan yang bisa dipercaya dan kitanya juga membuat diri kita untuk layak dipercaya, insya Allah. Yuk saya banyakin untuk
ngobrol-ngobrol, diskusi, tanya jawab dengan satu tujuan ya. Jangan berarti datang ke sini teh pengen minta nasihat. Kalau misalkan berpikiran bahwa harus minta nasihat ke si Koko. Kalau meyakini bahwa misalkan nasihat itu, solusi itu datangnya dari saya, punten berarti dari awal udah gagal. Karena ada yang dimintai nasihat ya punya masalah sayangnya juga ya. Jadi yang bisa punya ngasih jalan keluar teh cuman Allah. Tapi singkat sebelum tanya jawab, kok pengen kasih ilustrasi. Bayangin semuanya lagi nyetir mobil, udah di mobil sekarang. Nah, kacanya penuh sama tanah semua. Kotor, nggak kelihatan apa-apa, cuman coklat doang. Nyetirnya jadi tenang atau takut? Kenapa takut? Karena tidak ada jalan atau karena jalannya nggak kelihatan? Nggak kelihatan kan? Jalanannya ada nggak? Ada, cuman karena nggak kelihatan jadi takut. Berarti gimana caranya? Bersihin kacanya, kelihatan. Depan harus ngerem. Depan harus belok. Sama, kalau kita sekarang sedang dalam masalah yang kok kayak gak ada jalan keluarnya ya, kok masalah saya ini. Punten, bukan tidak ada jalan keluarnya, tapi jalan keluarnya belum kelihatan. Gimana atau biar kelihatan? Ya udah, harus ada yang dibersihin dulu. Mungkin dosanya, mungkin hatinya. Kok emang saya dosa apa? Selamat, Anda baru aja nambah dosa yang baru. Ngerasa gak punya dosa teh dosa, tahu nggak ya? Imam Ghazali teh sampai berkata, salah satu dosa yang paling gak kerasa itu ngerasa diri ini sudah aman dari azab Allah. Ngerasa aman gimana? Sholat lupa rakaat melulu, istighfar diirit-irit, sedekah apa lagi? Tadinya nyari kunci nggak ketemu, giliran sholat inget, iya di laci. Bisa gitu kita kayak gitu. Nah, kadang solusi dari semua masalahnya kadang cuma kita cukup nangis aja. Tapi nangis juga ada dua. Nangisin masalah sama nangisin dosa penyebab masalah. Mana yang jadi solusi? Nangisin masalah atau nangisin dosa? Nangisin dosa. Jadi kadang kan orang suka lebih sering nangisin masalah. Kenapa kamu diputusin pacar nangis? Hei pemuda. Iya kok, karena 1 jam sebelum diputusin saya beliin pacar saya sekeluarga iPhone 15 Pro Max. Bukan sakit hati, sakit dompet gitu ya. Tapi kalau misal pemuda yang kedua ditanya, kenapa kamu diputusin pacar, nangis juga? Iya, karena selagi aku bersamanya aku melupakan penciptanya. Nangis tetap ya, tapi dah lumayan yang ditangisin dosa. Iya kok, dulu pacar nelpon hujan-hujanan saya berangkat, giliran pencipta pacar memanggil hayya alal falah, saya cuek-cuek aja. Padahal jangankan pacar, satu dunia cinta ke kita Allah nggak suka, saya cilaka. Tapi tetap aja saya lebih pentingin makhluknya, bukan pencipta makhluk. Maka itu yang saya sesali. Beda itu, beda. Ya, yuk silakan dikembalikan dulu ke Teh Dinda. Saya izin diminum, ini boleh? Makasih.